Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan Mbak. Kenalan dulu dengan Mbak siapa? Ya, nama saya Nurul Nastiri Syahrini, Bu. Oh, Mbak Nurul. Mbak Nurul ya panggilannya ya? Iya, Oke, panggilannya Mbak Nurul. Oh ya, dari kelas mana Mbak? dari kelas 9C. Dari kelas 9C. Oke. Dari Mbak Nurul dari kelas 9C. Nah, sebelumnya kenal nggak sama Ibu? Belum. Loh? Oh, belum. Oke. Ya nggak apa-apa. Masih wajar. Kayaknya Ibu belum masuk kelasnya Mbak Nurul ya? Belum. Iya kan, belum kan? Nah, oke. Jadi kita perkenalan dulu. Di sini Ibu kan guru baru. Ibu namanya Bu Sofan, boleh panggil Ova juga boleh, itu panggilan ibu di desa, atau mau panggil Bu Sofan juga boleh, terserah senyamannya Mbak Nurul aja. Terus ibu baru lulus kemarin, tahun kemarin. Jadi ibu mulai untuk belajar di sini, kita sama-sama belajar Mbak. Nanti kalau ibu ada salah juga ibu mohon maaf gitu. Nah, kan udah perkenalan nih. Tadi tuh ibu tuh lihat mbaknya kok malu-malu gitu mau masuk tuh. Kenapa Mbak? Ya, takut, Bu. Loh, takut? Iya. Takut. Jadi di sini tuh masih banyak ya anak-anak tuh ngerasa kalau guru-guru BK tuh Nakutin. Oke. Iya, paham. Di sini tuh biasanya Mbak dulu sama Bu siapa sih? Saya sama Bu Siti. Oh, sama Bu Siti. Iya. Oke, ya dari kemarin. Oh iya, ibu tahu Bu Siti. Gimana kalau sama Bu Siti? Tetap takut juga? Malu. Oh, malu gitu. Oke. Tapi mbaknya manis ya, suka senyum-senyum gini. Makasih, Bu. Oke. Nah, udah kan. Tadi malu-malu mau masuk. Terus sekarang udah masuk. Udah sempet bincang-bincang dikit nih, udah perkenalan juga. Jadi ibu mau tanya, ada perlu apa nih Mbak Nurul ke sini? Pengen curhat, Bu, saya, Bu. Oh, Mbak Nurul pengen curhat. Curhat mengenai apa Mbak? Saya kan mau masuk SMA nih, Bu. Oh iya. Nah, saya tuh bingung mau ke jurusan apa. Dan juga saya tuh punya masalah percaya diri, tentang percaya diri. Saya gak pede gitu, Bu. Oke, sebelum itu Mbak kenapa merasa tidak pede? Gak tahu, Bu, takut gitu kalau depan orang banyak. Oh gitu, takut kalau depan orang banyak. Tapi mbaknya pengen masuk SMA. Maksudnya ini dalam hal kalau mau sosialisasi ya Mbak ya. Maksudnya kayak berinteraksi, ngobrol duluan gitu. Iya gitu, Bu. Takut kalau nggak punya teman lagi gitu, Bu. Oh, bentar. Kok nggak punya teman lagi? Maksudnya gimana ini? Jadi waktu ini kan SMP kan saya nggak punya banyak temen, Bu. Saya paling cuman punya 1, 2 gitu kan. Yang lain ya kenal, Bu, tapi nggak akrab, nggak bisa akrab gitu lah, Bu. Oh gitu. Jadi kurang percaya dirinya itu karena dulu sempat merasakan susah gitu buat akrab sama orang lain. Iya. Oke. Mbak Nurul dulu merasa susah buat akrab sama orang lain. Yang menyebabkan Mbak Nurul merasa kurang
percaya diri itu apa? Apa ya, ngerasa ya ngerasanya beda aja kalau sama yang lain, Bu, gak bisa nyambung gitu. Terus kalau ke depan kan ini ya, bukan kita udah berusaha nih buat percaya diri maju ke depan gitu, tapi tanggapan orang yang lihat saya di depan gitu tuh kan beda-beda, Bu, tergantung orangnya kan. Dan itu tuh kebanyakan apa ya, nggak tahu saya yang overthinking atau emang beneran banyak yang negatif aja gitu. Oke, jadi di sini Mbak Nurul itu merasa pandangan orang ya kurang percaya diri karena pandangan orang lain terhadap Mbak Nurul. Seperti itu. Iya. Nah, ini tadi Mbak Nurul tuh mengucapkan maksudnya kalau orang lain itu nggak pasti berpikiran hal yang sama. Yang paling mendasari, apa pernah Mbak Nurul nih mendengar cerita dari orang lain atau mungkin ada beberapa teman yang bergosip gitu, sampai-sampai Mbak Nurul tuh kayak bener-bener nggak percaya diri gitu? Apa ada nggak? Kalau gosip apa ya, udah nyeritain tentang saya gitu kan, Bu? Iya. Itu nggak ada sih, Bu. Cuman kayak saya tuh takut sama pandangan orang, kan mata kan juga bisa berbicara ya, Bu ya. Bisa bercerita gitu. Jadi kalau oke. ngeliat tuh kayak nggak ada yang nggak enak gitu, Bu. Oh ya, maksudnya dari kayak tatapan mata sinis mungkin ya? Iya. Oh gitu. Oke, sebelum menjurus naik itu lagi, ini Ibu mau tanya, Mbak Nurul ini emang dari kecil di sini atau baru pindah ke lingkungan sekitar wilayah sekolah ini? Kalau dari kecilnya saya lahirnya nggak di sini, Bu. Saya lahirnya di termasuknya kota lain, tapi masih deket lah dari sini. Gitu. Iya, tapi kalau di sini kan ya udah lumayan lama, Bu, jadi udah kenal lingkungannya. Udah kenal lingkungannya. Kan biasanya kalau udah kenal lingkungannya, ada nggak teman-teman Mbak Nurul yang di lingkungan sini? Ada. Itu emang dari kecil itu Mbak Nurul udah emang kayak kurang percaya diri gitu, makanya cuman beberapa teman aja Iya yang sih. deket ya. Iya. Mbak Nurul nggak percaya diri karena takut sama pandangan orang lain. Gitu itu. Iya. Oke, kira-kira Mbak Nurul nih, ada nggak sesuatu yang pernah di kayak contohnya ada seorang idol, atau pernah baca buku, atau pernah punya kayak bukan impian ya, sosok yang dipanutin gitu? Kalau sosok dipanutin tuh sampai sekarang ganti-ganti, Bu. Oh, ganti-ganti. Iya, tapi kalau baca buku emang beberapa ada buku yang saya baca, cuman apa ya, nggak ada kayak buku favorit atau penulis favorit tuh nggak ada, Bu. Jadi baca ya dari flow gitu loh, Bu. Baca ya baca aja gitu. Oke. Yang Ibu maksud tadi baca buku yang berkaitan dengan percaya diri. Ada nggak kalau yang mengenai itu?
Ah, ini nggak tahu sih berkaitan dengan percaya diri atau enggak, tapi ah, bukunya, ibu tahu buku ini nggak bu? I want to eat tteokbokki, I want to die but I want to eat tteokbokki. Oh, oke Iya. oke oke, iya. Tapi ibu tahu itu judulnya, tapi ibu bacanya tuh belum selesai. Oh, belum selesai. Oke, Iya. boleh ceritain nggak gimana itu? Ini bukunya agak berat, jadi saya belum selesai juga bacanya. Oke, Iya. kalau gitu hal yang membuat, kan kalau di buku itu ada beberapa chapter kan. Iya. Nah, pasti ada bagian-bagian, kalau yang menurut Mbak Nurul tadi tuh ada bagian yang kayak ini tuh sebenarnya bisa aku terapin buat aku tuh percaya diri lagi. Apa? Ada Ya, di bagian ada. begitu? Ada? Kalau di bagian buku, saya malah ingatnya bukan buku bu, tapi ucapan orang lain gitu. Ucapan orang lain. Iya. Oke, ucapan orang lainnya apa? Nggak usah dengerin apa kata orang, nggak usah mikirin apa yang orang lain pikirin tentang kita, karena itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, nggak berguna. Oke, itu kira-kira efektif gak ucapan orang lain itu? Belum. Oh belum. Kalau dari Mbak Nurul sama yang temennya tadi ya, temen atau siapa itu? Itu mentor sih kayaknya. Mentor. Oh gitu. Mentor webinar gitu bu. Oh, Mbak Nurul suka ya ikut acara-acara kayak gitu juga? Ya suka kadang-kadang. Suka, cuma masih malu Ya, sama kalau suka. ketemu orang. Padahal di webinar itu juga banyak orang karena Webinar online sih tapi. oh iya benar-benar iya ya, Iya. webinarnya online, pantesan ya. Oke, tapi udah usaha yang bagus sih, berusaha untuk kenal orang lain walaupun melalui layar. Online. Oke. Kalau dari ini Mbak Nurul kan agamanya Islam ya. Ada nggak sesuatu yang menurut Mbak Nurul itu kalau dari agama Islam yang buat Mbak Nurul tuh jadi percaya diri gitu? Apa ya? Mungkin kisah-kisah Nabi sih bu. Kisah-kisah Nabi ya, terutama Nabi Muhammad yang beliau kan dakwah Ya. Beliau juga dagang. Dari awal dakwahnya beliau diusir, dilempari batu, kayak ujian-ujiannya tuh banyak banget gitu bu, tapi beliau tetap dakwah bu gitu. Dan itu artinya beliau juga percaya dengan dirinya. Yep. Itu dari kisah itu Mbak Nurul bisa ngambil kesimpulan nggak buat diaplikasikan ke dalam kondisi Mbak Nurul yang sekarang? Kan tadi Mbak Nurul menyampaikan nih, kalau dari buku itu dari cerita itu Rasulullah itu kan walaupun dilemparin batu, walaupun sering dicaci maki, itu masih percaya diri. Di sini Ibu rangkum sedikit dari masalahnya Mbak Nurul tadi. Mbak Nurul merasa nggak percaya diri karena sering diliatin orang. Iya kan? Nggak sering diliatin orang. Mbak Nurul takut dengan tatapan matanya. Iya. Oke. Yang menurut Mbak Nurul di sini Ibu tanyakan lagi, soalnya Ibu tuh masih bingung. Tadi Mbak Nurul bilang masih
takut dengan tatapan orang. Kenapa sampai Mbak Nurul tuh takut dengan tatapan orang? Tadi bilang karena mungkin ada yang kayak melihat terlalu sinis gitu kan. Nah, dari sini sampai Mbak Nurul kok lihat ada orang yang melihat tatapan sinis itu kan pasti ada sesuatu. Mbak Nurulnya menganggap apa? Kurang percaya diri karena apa gitu? Sampai orang tuh ngeliat Mbak Nurul dari atas sampai bawah terasa sinis kayak gitu tuh kira-kira tentang apa? Dari badan, kira-kira ada nggak sisinya Mbak Nurul yang kurang percaya diri? Kalau dari fisik ya saya nggak tahu sih Bu, tapi saya kurang percaya diri sama mata saya, Ya, sama gigi saya. oke. Jadi di sini Mbak Nurul tuh ngerasa malu sampai nggak percaya diri dengan badannya Mbak Nurul, dengan mata sama gigi. Mengapa, apa yang menyebabkan Mbak Nurul tuh sampai nggak percaya diri? Coba lebih jelas, yang lebih spesifik lagi mengenai mata sama gigi. Kalau gigi sebenarnya kadang-kadang saya merasa percaya diri juga sama gigi saya gitu, kayak manis gitu lihatnya. Saya Ya. punya gigi gitu kan. Oke. Terus? Iya, ibu juga lihat loh. Sebenarnya Mbak Nurul tuh manis, apalagi pas senyum gini. Aduh. Tapi Masya kadang-kadang Allah. makasih Bu. Tapi saya kadang-kadang nggak percaya diri sama gigi saya, kan nggak rata, terus kayak agak tembus gitu Bu kalau dilihat dari samping. Tapi tapi saya suka, tapi saya kadang-kadang nggak suka. Terus kalau mata, ini kan mata saya kelopaknya besar banget Ya. sama ini yang paling saya nggak suka tuh kantong mata saya yang gede banget sampai sini gitu Bu, hitam gitu. Itu sih Gitu. Iya. Oke. Sekarang ini Mbak Nurul inget kan? Jadi masalahnya Mbak Nurul nggak percaya diri karena punya gigi sama gigi yang kurang rapi gitu ya, sama matanya yang terlalu menonjol, ya kan? Iya. Mempunyai kelopak mata besar, mungkin orang kayak ngelihatnya Mbak Nurul tuh kayak marah mungkin ya, karena mempunyai kotak mata besar, bola mata besar gitu. Padahal itu matanya Mbak Nurul yang biasa seperti itu. Iya, biasa Bu. Iya. Gini. Oke. Sekarang dikaitkan dengan cerita Rasulullah tadi. Apa yang dapat Mbak Nurul ini adaptasi? Mbak Nurul ambil kan tadi Rasulullah menanganinya dengan tetap istiqomah, tetap berani, tetap percaya dengan dirinya sendiri, ya kan? Jadi kalau Mbak Nurul gimana? Ya seharusnya saya lebih menerima ya Bu. Oke. Lebih menerima apa yang saya punya gitu. Mbak Nurul lebih menerima dengan apa yang dipunya, bersyukur, seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya kemarin itu ibu tuh sempat ikut pengajian, terus ada Quran surat Ali Imran ayat 139. Ibu bacakan. Iya. Nanti silahkan Mbak Nurul interpretasi sendiri, Oke. gitu ya. Oke. Jadi artinya aja di sini biar lebih mudah memahaminya, Mbak Nurul. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati.
Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Gimana? Ya Bu. Dari ayat ini tadi, apa yang bisa Mbak Nurul ambil maknanya? Kita kan manusia. Ya, Manusia itu derajatnya paling tinggi di antara makhluk-makhluk hidup, makhluk-makhluk Allah lainnya. ya, Terus harusnya kita itu daripada memikirkan orang lain, terus rasa percaya diri kita jadi rendah. Ya, mendingan kita berfokus pada hal-hal positif yang ada di diri kita, terus meningkatkan keimanan dan juga ya bertakwa gitu Bu, biar harapannya rasa percaya diri kita kuat gitu. kuat. Iya. Oke. Dari ini tadi, Ibu simpulkan sedikit dari apa yang Mbak Nurul ucapkan. Jadi konotasinya lebih seperti Mbak Nurul itu karena kita manusia, kita derajatnya paling tinggi, tugas kita bertakwa dan bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Dan pada dasarnya manusia itu merupakan derajat paling tinggi di antara makhluk lainnya, mempunyai akal pikiran yang dimana kita juga dapat bersyukur. Udah, pokoknya semua yang kita miliki itu udah diatur, Mbak. Sudah ada jatahnya masing-masing. Giginya Mbak Nurul segitu. Kan tadi Mbak Nurul bilang kayak tuh, ya itu kalau kadang-kadang aja sih Bu, kurang percaya dirinya. Tapi saya tuh suka kok Bu, kadang tapi Bu gitu kan. Lihat kan tadi Mbak Nurul juga sebenarnya tuh saya juga suka, karena kalau saya senyum kelihatan agak lebih manis aja Bu gitu. Ya kan? Oke, iya bener, emang kelihatan lebih manis kok. Nah, terus untuk matanya, sebenarnya Ibu kalau lihat tuh matanya Mbak Nurul itu lebih kayak jernih gitu. Jernih kenapa? Kan ada orang yang kalau ketemu itu kelihatan agak matanya sayu atau mungkin kayak sedih gitu. Tapi karena ini bola matanya Mbak Nurul besar, jadi kelihatan kalau Mbak Nurul tuh bahagia. Bukan bahagia, tapi lebih seperti orang yang ceria gitu. Bukan marah. Kalau sampai ada orang yang lihat Mbak Nurul sebenarnya marah, itu orangnya yang salah berarti. Lain yang salah. Mbak Nurul tuh gak usah takut gitu. Gak usah ngerasa kayak saya tuh nggak percaya diri sama mata sama gigi saya Bu. Jangan sampai seperti itu. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Mbak Nurul lakukan ke depannya? Setelah tadi kita menemukan masalahnya, Mbak Nurul nggak percaya diri karena mata dan gigi. Tadi kita udah bahas sedikit mengenai cerita Nabi, juga sudah membahas mengenai ayat. Kira-kira apa yang akan Mbak Nurul rencanakan supaya meningkatkan kepercayaan diri Mbak Nurul?
Kalau untuk sekarang mungkin saya akan keluar dari zona nyaman saya, Ya. bertemu dengan orang lain, Oke. coba untuk kenalan, coba untuk tidak berpikir negatif terhadap apa yang dipikirkan orang lain terhadap saya. Iya. Itu sih. Jadi gini, kasarannya Mbak Nurul akan membuka lembaran baru dengan bertemu orang lain untuk lebih interaktif lagi, lebih aktif lagi gitu ya, dengan tidak memikirkan hal yang negatif. Oke, kalau seperti itu mau mulai dari kapan, Mbak Nurul? Sebenarnya sudah mulai, Bu. Sudah mulai. Ya, sudah mulai dari kemarin, cuman memang saya rasa belum maksimal, masih ragu-ragu untuk maju lagi, masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu kan? Di sini udah ketemu ibu tadi, Iya. kita udah bercerita banyak hal. Iya. Akan dimulai dari kapan? Kalau kemarin udah ragu-ragu, sekarang kita udah ketemu, mari kita rencanakan lebih tepatnya. Mau mulai dari besok, atau mulai nanti sore, atau mulai 2 hari ke depan? Bagaimana? Mulai besok. Mulai besok. Mulai besok. Oke, mau mulai besok. Dari sisi kan tadi ada banyak, ada 3 kalau nggak salah. Bertemu orang lain, lebih aktif lagi, lebih berpikir positif lagi tentang apa yang dimiliki. Mau dari 3 hal tadi minimal atau 1 dulu, mau yang mana? Berpikir positif terhadap apa yang dipikirkan orang lain terhadap saya. Alhamdulillah, ya ampun, ibu tuh seneng banget di sini. Mbak Nurul udah mulai menyadari. Tadi juga Mbak Nurul sudah menemukan interpretasi dari beberapa yang kita bahas. Mulai besok Mbak Nurul akan berusaha berpikir positif, bersyukur mengenai apa yang telah diberikan oleh Rasulullah, supaya Mbak Nurul lebih percaya diri lagi ketika bertemu dengan orang lain. Seperti itu. Iya. Oke, alhamdulillah. Di sini ibu rangkum sedikit. Ya. Tadi kita perkenalan awalnya, terus tadi Mbak Nurul cerita mengenai kecemasannya Mbak Nurul, ngerasa nggak percaya diri karena dari bagian anggota tubuhnya seperti itu, dari mata sama gigi terutama kan. Mbak nggak percaya diri karena hal itu, dan dimulai ditambah lagi dari eksternalnya, yaitu tatapan orang lain seperti itu. Di sini Mbak, tadi kita juga sudah mengobrol tentang kisah Rasulullah. Tadi Mbak Nurul sudah menyampaikan, terus sudah diadaptasi sedikit sama ayat Al-Quran juga, Ali Imran, itu tadi juga udah ada sedikit. Dan akhirnya Mbak Nurul untuk memutuskan 3 hal, tapi besok akan dimulai dengan 1 hal dulu, dengan berpikir positif. Oke. Perasaannya bagaimana nih Mbak setelah mengikuti
sesi curhat tadi? Agak lega sih Bu, saya ya lebih yakin lagi bahwa sebenarnya rasa ketidakpercayaan diri saya ini ya datangnya dari diri saya gitu, bukan dari orang lain. Betul sekali. Oke. Di sini masih ngerasa takut nggak sama guru BK? Enggak. Oh enggak. Enggak Mbak. Jadi di sini Ibu ingin menyampaikan sedikit sih. Kalau mengenai rasa percaya diri itu cahaya seseorang, aura seseorang itu akan kelihatan ketika orang itu merasa percaya diri. Tahu nggak Mbak? Orang yang keren. Contohnya nih, yang paling deket mbaknya siapa ya kalau di daerah sini ya, ibu juga orang baru. Pokoknya tuh orang yang selalu percaya diri itu tuh kelihatan auranya lebih keren gak sih? Contohnya Superman itu terlalu percaya diri kalau yang itu. Superman. Aduh. Suka kartun nggak? Suka sih Bu, tapi kalau superhero atau Avengers Enggak. Tapi tahu kan? Tahu. Oke, tahu. Iya. Itu percaya diri sekali nggak sih? Superman, terus Captain America itu percaya diri kan? Iya. Kelihatan nggak auranya? Ya, kelihatan sih. Iya kan? Iya. Kelihatan lebih fresh gitu. Dan menebarkan aura positif nggak sih kalau kayak gitu? Tapi ya bukan kesombongan ya. Gak percaya diri dengan apa yang dia miliki gitu. Oke. Dalam bule. Oke, tadi Ibu udah menekankan ya, Mbak Nurul harus percaya diri, nanti auranya Mbak Nurul tuh udah keluar kok. Jadi tenang aja. Ya. Oke. Nah, Mbak Nurul nggak usah khawatir. Tadi rahasianya nggak akan keluar. Tadi juga Ibu ucapkan terima kasih Mbak Nurul udah mau bercerita. Terima kasih Mbak Nurul udah mulai walaupun tadi takut-takut tapi memberanikan diri untuk bertemu dengan Ibu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Mbak Nurul. Kalau ada yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Terus oh iya lupa. Besok minggu depan silahkan Mbak Nurul datang lagi ya. Kita mengobrol lagi bagaimana progresnya Mbak Nurul setelah menerapkan tadi yang berpikir positif mulai besok gitu kan. Kita evaluasi lagi biar lebih mengimprove, lebih meningkatkan gitu progresnya, biar kelihatan gimana sih dari kemarin solusi yang kita obrolin bareng-bareng tuh Mbak Nurul ngerasa lebih baik enggak gitu. Oke, kalau sudah kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau Ibu kurang lebih banyak perkataan yang salah mungkin, atau mungkin tadi Ibu terlalu berbelit-belit ketika mengobrol dengan Mbak Nurul. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya.
Gak usah takut. Iya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak. Delapan aku kan Tadi 9. Ya kan ini ada IPA, IPS, sama bahasa. Mbak Nurul dari mana kok nggak disebutin jurusannya? Jurusannya siapa ya?